lewati, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memegang, memelihara, melindungi hingga pagi hari ini kita diberikan kesehatan, lalu kita bisa mempermuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan perhatikan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan ini agar kita semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Jikalau sudah temukan, katakan amin. Kita akan baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berkeluh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan memperkawinnya dengan memuliakannya. Dengan terang burung akan mendengarkan dia, dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Hari ini kita baca firman Tuhan dan kita ambil tema firman Tuhan ini, hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan ini jelaskan ada 7 berkat yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang pertama dia katakan, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang 14 Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Luput. Biasanya kalau luput ini ketika seseorang itu mau mengalami masalah yang besar, penderitaan yang besar, dan di situ Tuhan meluputkannya sehingga masalah itu tidak sampai menimpa orang-orang itu. Sehingga Tuhan katakan, janjikan bagi setiap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, mereka itu akan diluputkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Maka oleh karena itu kita perlu renungkan, responi firman Tuhan ini ketika saudara dan saya tetap melekat. Artinya ada bersama Tuhan, ada dipimpin Tuhan, ada dituntun Tuhan, maka kita katakan akan diluputkan oleh Tuhan. Sebab kita sadar dan kita tahu bahwa namanya orang itu tidak akan lepas dari setiap masalah, dari setiap persoalan, dan setiap pergumulan. Namun saudara-saudara, ketika kita mengalami pergumulan, disitulah Tuhan bekerja
Disitulah Tuhan menyatakannya kuasanya. Sebab kita sadar kalau kita pribadi tidak akan mampu, tidak akan sanggup, saudara-saudara. Oleh karena kita tidak sanggup, maka perlu satu pribadi, satu kekuatan, satu power yang bisa mengalahkan segala pergumulan yang kita alami. Itulah Tuhan kita, Allah kita yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dia yang mampu, dia yang sanggup untuk meluputkan saudara, untuk meluputkan saya, untuk meluputkan kita dari segala perkara-perkara apa saja pun yang sedang kita alami, saudara. Apakah perkara itu mungkin perkara keluarga yang tidak bisa diselesaikan? Percayalah, Tuhan akan meluputkan. Haleluya. Apakah sakit penyakit yang tidak bisa selesaikan, tidak bisa disembuhkan? Percayalah, melekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan mampu sanggup untuk meluputkan itu dari kehidupan saudara. Maka oleh karena itu, mari kita tetap melekat kepada Tuhan, supaya Dia tahu segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, janji Tuhan kepada orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, dikatakannya Dia membentenginya. Kalau namanya benteng itu adalah pelindung, penjaga, maka bangsa Israel menyediakan benteng terhadap musuh-musuh, terhadap lawan-lawan, terhadap seteru-seteru. Kalau kita lihat daerah Timur Tengah sekarang, mereka selalu membentengi negaranya dengan seupaya mungkin, dengan kekuatan mereka. Sebab mereka tidak tahu kapan itu datang rudal yang berjarak begitu antar negara, saudara-saudara. Nah, Tuhan katakan di sini, orang yang melekat kepada hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membentenginya, maka Tuhan akan melindunginya, maka Tuhan akan mengkaper hidupnya dari segala musuh-musuh, dari segala lawan-lawan, dari segala seteru-seteru. Sebab kita sadar banyak seteru kita, saudara-saudara, dalam setiap hidup kita. Apalagi seteru kita, lawan kita adalah penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Dan yang dapat membentengi itu hanya satu, yaitu Tuhan kita, Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan katakan bahwa Dia, saudara-saudaraku, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, mendengarkan bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Janjinya akan menjawab. Tuhan tidak menutup telinganya, tapi Dia siap sedia 24 jam menjawab saudara, menjawab kita, menjawab saya, menjawab gereja Tuhan. Ketika kita berseru, ketika kita memanggil Dia, ketika kita datang berlutut di bawah kaki salibnya, Tuhan katakan bahwa Dia, saudaraku, akan menjawab setiap apa yang kita sampaikan kepada Dia. Dan selanjutnya Dia akan menyertainya. Dan selanjutnya Dia akan, saudaraku, memuliakan kita. Dan selanjutnya, saudaraku, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Seperti pujian kita tadi, Tuhan akan menyenangkan. Dengan artinya kalau sepanjang umur kita dikenyangkan, bisa-bisa umur kita lebih daripada 80, seperti kesaksian
ibu si Buya Bermaksud tadi, mungkin umur ibu itu sudah ada 80 ke atas, sudah dikenyangkan umur. Jadi orang-orang yang melekat kepada Tuhan itu, Tuhan katakan dia akan mengenyangkan dengan umur yang panjang. Luar biasa saudara-saudara. Dan inilah untung kita ketika hati kita selalu melekat kepada Tuhan saudaraku. Dan yang ketujuh dikatakan bahwa hati orang yang melekat kepada Tuhan, janji Tuhan dikatakan dalam ayat yang ke-16 ini, dengan panjang umur dikatakan tadi, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada keselamatan. Saya kira kita semua menginginkan keselamatan setiap hari, setiap saat. Bahkan di dalam doa kita, Tuhan berikan kami keselamatan, berikan suamiku keselamatan, berikan istriku, berikan anakku keselamatan. Dari mulai kita berangkat dari rumah pergi menuju aktivitas kita setiap hari, kita selalu bermohon kepada Tuhan, berikan kami keselamatan. Sehingga saudara-saudaraku tiba-tiba saatnya sore kembali ke rumah dengan selamat. Dan Tuhan janjikan itu akan berikan kepada setiap orang yang hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan mulai bahas atau kita mau ulik seperti apa ciri-ciri orang yang melekat kepada Tuhan. Dalam ini mungkin ada beberapa hal ciri orang yang melekat kepada Tuhan. Saudaraku, yang pertama dikatakan hati orang yang melekat kepada Tuhan, dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Mereka itu intim kepada Tuhan. Mereka intim kepada Allah, sehingga dikatakan dalam ayat firman Tuhan, saudara-saudaraku, kita lihat ini di dalam Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ciri orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia memiliki keintiman kepada Tuhan. Keintiman dibangun oleh kasih dan komunikasi. Firman Tuhan katakan, sebab Bapa mengasihi anak. Jadi keintiman itu adalah dibangun oleh kasih dan komunikasi. Tidak cukup hanya kasih, tapi dia dibangun dengan komunikasi. Begitulah Tuhan kepada anak, begitulah Tuhan kepada saudara dan kepada saya. Ketika dia mengasihi kita, dia komunikasikan kepada kita hal-hal yang tidak pernah kita tahu. Dia komunikasikan dan dia beritahukan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Begitulah orang yang intim. Tidak ada satu keluarga bahwa suami mengasihi istri. Kalau ada kiamat kata, ada bersama tidak ada. Istri mengasihi suami, tetapi tidak pernah berbicara, itu mustahil. Tetapi mereka berkomunikasi setiap saat, berkomunikasi setiap hari.
Bahkan dalam komunikasian itu firman Tuhan katakan akan membicarakan hal-hal yang lebih besar. Sehingga dikatakan bahwa kita akan menjadi kira. Nah, itu yang menunjukkan ciri-ciri orang yang hatinya melekat kepada Tuhan itu. Dia akan memiliki keintiman kepada Tuhan. Dan di dalam keintiman itu kepada Tuhan dibangun oleh kasih dan komunikasi. Tidak dibangun oleh yang lain, tapi dibangun sungguh-sungguh dengan kasih. Sebab karunia-karunia roh, buah-buah roh, yang pertama adalah kasih. Maka segala sesuatu itu adalah sungguh-sungguh harus dibangun dengan kasih. Kalau tidak kasih, percayalah, apapun yang kita bangun, apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita omongkan, itu akan menjadi sia-sia. Tapi ketika itu kita bangun dengan kasih, seperti kasih Tuhan Yesus Kristus, itu akan menjadi berkat, sukacita, damai sejahtera bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ciri orang yang pertama, hatinya melekat kepada Tuhan, dia memiliki keintiman dengan Tuhan dan dibangun dengan kasih, dengan komunikasi, saudara-saudara. Maka keintiman itu adalah kedekatan kepada Tuhan, kedekatan kepada Yesus. Dan ketika dia dekat, lalu dia berkomunikasi. Apakah lewat doa, apakah lewat firman Tuhan, apakah lewat pujian, apakah lewat membaca firman Tuhan. Itu adalah kedekatan dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan itulah ciri yang pertama orang yang melekat kepada Tuhan. Dia mulai berkomunikasi kepada Tuhan. Kalau kita dapat berkomunikasi kepada Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, itu juga berkomunikasi kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan kepada umatnya itu, kepada saudara saya, renungkanlah itu dalam hati. Membaca firman Tuhan itu juga merenungkan. Mendengarkan firman Tuhan itu juga merenungkan. Berdoa itu juga merenungkan. Maka ada istilah merenungkan itu. Setelah mendengar, lalu dicatat. Setelah dicatat, diulang kembali. Itu namanya merenungkan. Maka ketika saudara mencatat khotbah saya, lalu saudara koreksi kembali lewat firman Tuhan, saudara adalah sedang merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, firman Tuhan ajarkan, renungkan. Tidak cukup saudara kita dengar lalu hilang. Maka Tuhan tegur, engkau seperti wajahmu mengamati kaca. Ketika engkau melihat kaca itu, di situ kau tahu wajahmu. Artinya saudara-saudara, ketika kita dengar firman Tuhan itu, begitu indahnya, begitu manisnya, begitu baiknya, tetapi kita tidak mau merenungkan. Berlalu begitu saja wajah kita, lalu hilang seperti apa bentuk wajah kita, saudara-saudaraku. Namun Tuhan, firman Tuhan mengingatkan supaya itu kita renungkan. Lalu firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu segala tulisan bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, untuk mengingatkan, menyelidiki saudara-saudara yang dikasih. Maka oleh karena itu hari ini firman Tuhan katakan, orang atau hati orang yang melekat kepada Tuhan, dia memiliki keintiman kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika saudaraku ada kedekatan, maka dikatakan keintiman itu menghasilkan kepercayaan, menghasilkan iman, menghasilkan keyakinan kepada Tuhan. Tentu sekali kita harus ada hasil
saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan, ada hasil, ada iman, ada kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi sia-sia, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam kita berjalan, mengiring, mempermuliakan, mengagungkan nama Tuhan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka setelah kita memiliki kepercayaan, akan mendapatkan pernyataan Roh Kudus. Jika saudara beriman kepada Tuhan, maka saudara dan saya ada pernyataan Roh Kudus di dalam setiap hidup kita. Maka Roh Kudus itulah yang meneguhkan, Roh Kudus itulah yang menguatkan, Roh Kudus itulah yang memampukan saudara untuk bagaimana kita dekat kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan dalam Mazmur, coba lihat Mazmur 25 ayat 14. Ada Mazmur 25. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi orang yang dekat itu, firman Tuhan katakan, Raja Daud katakan, adalah bergaul karib dengan Tuhan, bergaul karib dengan Allah. Dan dikatakan, saudaraku, yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan. Dia beritahukan perjanjian Tuhan apa sebenarnya, rahasia-rahasia yang belum saudara, yang belum saya tidak tahu, Tuhan akan beritahukan. Sebab itu semua Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan atau sama dengan bergaul karib dengan Tuhan, maka segala sesuatu itu akan diberitahukan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, siapa itu Nuh yang bergaul karib dengan Tuhan? Maka Tuhan beritahukan kepada Nuh bahwa tidak lama lagi dunia ini akan dihancurkan dengan air bah. Dan orang-orang yang tinggal adalah yang mau bergaul karib dengan Allah, yang bergaul karib dengan Tuhan. Nah saudara-saudaraku, Tuhan komunikasikan. Tapi apakah saudara dan saya merespon? Tuhan sudah komunikasikan waktu itu kepada dunia, tapi mereka tidak mau dengar. Mereka tutup telinganya. Apakah mereka mengambil plat lalu taruh telinga, dan ketika Tuhan berkata dunia ini akan dihancurkan dengan air bah? Malah mereka berpesta pora, kawin mengawinkan, makan-makan, dan mereka tidak mendengarkan. Padahal Tuhan sudah komunikasikan, saudara-saudara. Tapi kita lihat saudara penuh dengan keluarganya. Mereka selamat. Mereka diselamatkan. Oleh karena mereka mau mendengarkan apa yang dikomunikasikan Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Lalu terjadi air bah dengan begitu luar biasa dan menghanyutkan dunia. Tapi mereka yang bergaul karib dengan Tuhan, yang dekat kepada Tuhan, yang intim kepada Tuhan, selamat saudara-saudaraku. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, firman ini mengingatkan saudaraku, mengingatkan kita agar kita sungguh-sungguh respon pegang firman ini dalam setiap hidup kita. Mungkin firman ini tidak sama apa yang terjadi kepada zamannya Nuh, tapi zaman kedatangan Tuhan Yesus mungkin berbeda.
Tapi saudara-saudaraku, tujuannya adalah keselamatan. Maka ketika saudara mau sungguh-sungguh beriman, sebab dikatakan tadi saudara-saudaraku, kepercayaan, iman menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan akan mendapatkan pernyataan Roh Kudus. Maka ketika kita beriman, percaya bahwa satu kelak saudara dan saya akan masuk dalam satu tempat yang dikatakan itu surga yang mulia, Yerusalem baru. Maka itu saudara-saudara akan sungguh-sungguh terjadi. Maka untuk itu kita akan pergi ke sana dengan iman, dengan kepercayaan, dengan keyakinan. Dan untuk kita yakin harus kita intim kepada Tuhan, saudara-saudaraku, supaya kita bagaimana saudaraku tidak kehabisan atau tidak bodoh di akhir zaman ini. Seperti gadis yang bodoh ini, dia memiliki opor tapi tidak ada minyak, dia menanti-nanti. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi yang bijaksana, dia memiliki obor, dia menanti-nanti, dia isi minyaknya, saudara-saudara. Artinya Bapak Ibu saudaraku, orang yang bodoh itu adalah orang yang belum bertobat. Mereka mau bertobat, lalu dia cari minyak, dia isi pelitanya atau obornya, lalu dia pergi menjumpai, yaitu perjamuan kawan anak domba. Tetapi pintu sudah tertutup. Mereka berkata, kami sudah bertobat, sudah kami isi minyak kami dengan firman yang hidup. Adalah gambaran, yaitu minyak saudara-saudara. Tidak ada artinya lagi. Nah, oleh karena itu, saat-saat ini firman ini mengajar setiap kehidupan kita agar kita siap sedia dan beriman kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, ciri orang yang intim dengan Tuhan, yang melekat kepada Tuhan, saudara-saudaraku, mereka tergantung kepada Tuhan, tergantung kepada Yesus, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini dikatakan di dalam Yohanes tadi ayat 19, Yohanes 5 ayat 19. Apa dikatakan di sana? Yohanes 5 ayat 19. Ya, 1-2 kita baca. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, firman ini berkata, tidak bisa kita mengerjakan dari diri sendiri kita. Artinya menunjukkan ketergantungan saudara, ketergantungan saya kepada Tuhan kita. Maka Yesus berkata, kehendakmu yang jadi. Yesus sendiri yang menjadi firman, tidak bisa mengerjakan sendiri. Sebab yang dikerjakan dia adalah yang dikerjakan Bapa. Sehingga Tuhan Yesus saudaraku, dia tidak melakukan apa yang tanpa kehendak Bapa, tanpa kehendak Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, tanpa Tuhan, tanpa Allah, sesungguhnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Tanpa Tuhan, sesungguhnya kita tidak ada arti apa-apa. Maka sungguh perlu, sungguh penting Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, ada menyertai kita, ada menuntun kita, saudara-saudaraku yang dikasih.
tidak bisa kekuatan kita. Maka ketika iblis mencoba Yesus, sebab kita tahu iblis itu raja pendusta atau raja hoax, raja pembohong. Dia coba Yesus. Tapi apa kata Yesus, saudara-saudaraku? Dia jawab dengan firman yang berkuasa, yang berdaulat, yang berotoritas. Iblis mencoba mengecoh Tuhan Yesus. Apalagi saudara dan saya yang lemah, yang tidak berdaya. Paling gampang iblis mengecoh kita, saudara. Paling gampang iblis menggiring kita, saudara. Tapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan dari firman Tuhan. Haleluya. Maka perlu gantungkan dirimu kepada Tuhan kita. Gantungkan hidupmu kepada Tuhan kita. Gantungkan keluargamu kepada Tuhan kita, saudara-saudaraku, sebab Dia yang sanggup mampu untuk melepaskan, membebaskan kita dari setiap perkara, saudara-saudaraku. Sebab kita tahu si setan suka mencobai. Maka dikatakan Matius 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi. Lalu datanglah si pembocoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasa Yesus menjawab, yaitu jebakan-jebakan iblis, jebakan-jebakan setan ini, dan Dia patahkan segala jebakan cobaan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian juga ketika kita berjalan di tengah dunia, mungkin ketika kita keluar nanti dari rumah Tuhan ini, cobaan iblis sudah datang. Ayat yang lain berkata, dia bagaikan singa yang sedang mengaum. Bahkan selangkah saudara keluar dari rumah Tuhan ini, selangkah saudara keluar dari tempat ini, sedetik saudara berhenti mendengarkan firman Tuhan, iblis sudah belajar, iblis sudah mulai memberikan rancangannya untuk mencobai saudara dan untuk mencobai saya. Maka tidak heran saudaraku, anak-anak Tuhan, orang percaya, pulang dari gereja sampai di rumah sudah bertengkar, sampai di rumah sudah berseteru. Kenapa saudara? Karena iblis selalu mencoba. Iblis selalu, saudaraku, mengganggu. Maka untuk itu kita dapat bertahan. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kita bergantung, percayalah Tuhan selalu ingatkan saudara dan saya lewat firman-Nya yang hidup ini, saudara-saudaraku. Katakan iblis itu selalu mencoba, bahkan sampai ke kayu salib pun iblis selalu mencoba. Kita lihat ini bagaimana dia mencobai sampai ke kayu salib. Kita baca dulu Matius 27. Matius 27. Tolong salah seorang yang agak tinggi suaranya. Matius 27 ayat 41 sampai 43. Tolong ditampilkan untuk bisa baca. Matius 27 ayat 41 sampai 43.
Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia berkata, Aku adalah anak Allah. Ya, artinya saudaraku, jika saya bertanya, bisakah kira-kira waktu itu Tuhan menurunkan dirinya? Pasti bisa. Pasti bisa. Tapi karena dia bergantung kepada Bapaknya dan dia tidak dapat melakukan di luar kehendak Bapaknya, atau dia tidak mau diperintah, artinya ini kalimat ini, frase ini yang disampaikan oleh imam-imam ini, saudara-saudara, adalah akan menguji kealahan Yesus, ketuhanan Yesus. Dan dia sadar, dia tahu Yesus, dia tidak akan mau diperintah oleh siapa saja pun selain daripada Bapaknya. Biar itu raja dunia, siapapun, Tuhan tidak akan mau. Maka dia tidak turun. Kalau dia berkehendak, dia mampu, dia turun, saudara-saudaraku, dari kayu salib. Tapi Tuhan tidak demikian. Dia bertanggung jawabkan tujuannya, rencananya datang ke tengah dunia ini, saudara. Nah, iblis mau mencoba Tuhan. Dia peralat itu imam-imam untuk mencoba Yesus, saudara-saudara. Tapi sedikit pun pencobaan dia itu tidak akan dihiraukan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus tahu persis apa yang ada di hati oleh mereka. Maka dia tidak mau turun, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dikatakan tadi 41, demikian juga ia imam-imam kepala, sama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya, Raja Israel katakan, tapi dia tidak tahu selamat. Mungkin kalimat ini sering datang kepada kita ibadah lepas ibadah. Lalu ini kita renungkan, saudara-saudara yang dikasih. Ini semua adalah seakan-akan dengan gaya bahasa untuk menurut kita, tapi tidak secara langsung, tapi dengan kata-kata yang lain, saudara-saudara yang dikasih. Oleh karena itu, bahwa Tuhan kita ini tergantung. Maka oleh karena itu, kita mau tetap bergantung kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga kita tidak mau diperdayakan oleh iblis, tidak mau diperdayakan oleh setan. Apapun kata-kata mereka, apapun omongan mereka, mari kita tidak dengarkan. Sekali ini ketika ini datang kepada kita, tapi yang mau kita dengarkan adalah komunikasi suara Tuhan kita, yaitu Yesus, Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, satu ayat lagi, Roma 8 ayat 28. Roma 8 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada tanda kutipnya, bagi mereka yang mengasihi. Kalau tidak mengasihi, jangan harap Allah turut bekerja dalam keluargamu, dalam pribadimu, dalam usahamu, dalam pekerjaan. Tapi ketika kita mengasihi Allah, percayalah, yakinlah, Allah turut bekerja segala sesuatu itu yang walaupun seakan-akan berat, seakan-akan
susah, pekerjaan kita berat, usaha kita menurun. Tapi ketahuilah, di sana turun Tuhan bekerja. Haleluya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Harus sesuai dengan rencana Allah, tidak dengan rencana kita. Sebab rencana kita akan bisa gagal, rencana kita akan bisa berantakan. Tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Kapan, di mana, saatnya, saudara-saudara. Sebab rencana Allah ia dan benar senantiasa, saudara-saudara. Maka untuk kita dapat berhasil, mari kita, saudaraku, mengasihi Dia. Dan mari kita, saudara-saudaraku, sesuai dengan rencana Allah, rencana Tuhan, rencana Yesus. Maka itu akan kita dapatkan hasil yang sempurna, hasil yang baik, hasil yang indah di dalam setiap kehidupan itu. Maka ketika itu kita kerjakan, kita lakukan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Maka dikatakan ini di dalam Yohanes 15 ayat 3 sampai 4. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya, saudaraku, ketika kita tergantung kepada Tuhan, maka kita tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, mustahil saya, mustahil saudara, mustahil kita mengeluarkan buah-buah kebenaran. Mustahil, saudara-saudara. Mustahil kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Mustahil kita memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mustahil kita mengasihi di dalam roh dan kebenaran. Ketika saudara tidak tinggal diam, tidak tinggal bersama-sama dengan. Maka ayat firman Tuhan jelas mengatakan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam ayat 14 ini, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini dengan tegas dikatakan Tuhan, siapapun mereka, apapun kehebatan mereka, jika tidak tinggal dalam Tuhan, maka mereka itu tidak akan dapat berbuah, yaitu buah kebenaran. Mungkin mereka dapat berbuah, mungkin buah kejahatan, mungkin buah kepahitan, tapi buah yang manis, buah kebenaran tidak akan dapat mereka keluarkan. Tapi saudara dan saya yang hari ini, yang tinggal di dalam Kristus, yang tinggal di dalam Allah, saudara akan dapat mengeluarkan buah kebenaran, buah yang manis, yang dikehendaki oleh Tuhan, juga dikehendaki disenangi oleh sesama kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, ciri orang atau yang terakhir, ciri orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dikatakan, saudaraku, mereka itu memiliki ketaatan. Dia taat, dia setia kepada Allah. Jadi tadi orang itu setelah tergantung kepada Allah, dia taat, dia setia hanya kepada Allah.
Maka ini dikatakan dalam Yohanes tadi, Yohanes 5 ayat 30. Tolong salah seorang membaca dengan kuat. Begini firman Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Puji Tuhan. Saya baca kembali. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dari Tuhan aja pun taat, setia. Dia tidak dirinya sendiri, yang sekalipun Dia adalah sama pribadi Allah, pribadi Bapa. Dia tidak semau Dia sendiri, tetapi Dia katakan dalam firman Tuhan ini bahwa Dia menghakimi adil, sebab Dia tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman ini kita mau taat kepada Tuhan. Dengan apa tadi kita taat? Dengan kita berlutut di bawah kaki salib Tuhan, seraya berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Bicarakan kepada Tuhan apa yang rencana saudara, apa yang saudara inginkan. Maka Tuhan, saudaraku, menunjukkan ketaatan kita. Jika tidak sekuatan kita, tidak semau kita, tapi kita mau taat kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ada 3 hal yang mau kita serahkan kepada Tuhan, yaitu, saudara-saudaraku, yang pertama, dimanapun kita pergi, kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita mau bawa kepada Tuhan. Betapapun hidup kita atau nilai yang kita harganya, yang kita harus kita minta kepada. Jangan kita minta kepada hanya kepada Tuhan, sebab Dia mampu, Dia sanggup memberikan apa yang saudara inginkan, apa yang saudara minta dari setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka ketika kita taat kepada Tuhan, Dia pun begitu mengasihi kita. Dan ketika kita taat kepada Tuhan, Dia pun akan memberikan kepada kita. Maka Tuhan akan katakan, ketoklah, itu akan dibukakan bagi. Mintalah, Tuhan akan memberikan kepadamu sesuai apa yang kita minta, sesuai apa yang kita mau. Tuhan akan berikan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab Tuhan kita itu, dikatakan tadi, yang adil, sungguh adil bagi saudara, sungguh adil bagi saya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka firman tadi berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus. Kehendak Bapa itu, kehendak Tuhan itu adalah adil sesungguhnya, saudara-saudara. Dia tidak ingin saudara dan saya menderita. Dia tidak ingin saudara dan saya hancur. Dia tidak ingin saudara dan saya miskin. Dia tidak ingin. Apalagi miskin rohani. Tuhan tidak
inginkan saudara dan saya, kita semua ada memiliki kekayaan jasmani maupun rohani, saudara-saudara. Dan itu Tuhan inginkan bagi saudara. Sebab Tuhan kita itu dikatakan Tuhan yang adil. Dia senang kalau kita kaya. Haleluya. Dia senang kalau saudara kaya. Itu yang Tuhan inginkan. Dan sebenarnya itu Tuhan sediakan bagi setiap umat-umatnya. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudaraku, apakah kita bergantung kepada Dia? Apakah kita taat kepada Dia, saudara-saudaraku? Apakah kita intim kepada Dia? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kepada kita. Sehingga firman ini berkata, doa kita sering terhambat, doa kita sering terhalang, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang membuat terhalang bahwa kita, saudaraku, sering tidak memiliki keintiman, tidak ada komunikasi kepada Tuhan. Kita merasa mampu, merasa sanggup, sehingga kita sombong, lalu kita tidak komunikasikan kepada Tuhan terlebih dahulu. Saya mampu, saya sanggup, saya masih sehat. Tak tahu 2-3 hari lagi sudah PO. Tidak tahu PO, langsung menderita gini. Saya lihat ayam saya hujan-hujan 2 hari itu ada kecil-kecil, langsung PO, mati semua, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, Tuhan kita, Tuhan yang baik. Dia perhatikan, dia perbandingkan setiap kehidupan. Oleh karena itu, saya akan tutup ini firman Tuhan. Mari kita memiliki keintiman kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, terakhir, saudara-saudaraku, mari kita memiliki ketaatan kepada setia kepada Tuhan. Maka ketiga hal ini kita tetap miliki dalam hidup kita. Setiap hari, setiap saat, percayalah apa yang menjadi saudara inginkan, saudara minta, saudara mohon, pasti Tuhan siapkan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.